Para ustadz, para ustazah, mohon maaf kalau saya menyakiti, menyinggung. Para ibu dan bapak, mohon maaf kalau nanti abis ini saya bikin ibu bapak berantem di rumah. Dengar tuh Yusuf Mansur, dengar tapi gue gak suka. Dengar tuh Bu, kata suami, dengar. Ibu udah hati-hati, duit udah ibu ikat. Jadi dilem di celana supaya nggak disedekain. Siapa yang ceramah? Yusuf Mansur. Ih, jangan bawa cincin gitu. Kenapa gitu? Nanti diminta sama si Ustaz. Ih, suzon dah. Pokoknya jangan dengerin ceramah si Mansur. Nanti motor hilang katanya. Iya hilang memang, tapi diganti sama Allah jadi mobil ya. Masa nggak mau jadi mobil, betul nggak? Insya Allah. Siapa yang punya motor? Mbak bingung ngacung nggak ya? Punya motor kita? Udah berapa tahun? 5 tahun gantian sama Allah ente. Makanya nggak dapat mobil. Karena ente megangin terus. Gantian bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Bli. Ya teman-teman, kali ini saya belakang video lagi. Nah, belakang ini muncul di TikTok itu orang yang sebenarnya orang ini udah cukup lama ya, sekitar mungkin 2016-2017 dia sudah mulai rilis video YouTube gitu ya. Dan waktu itu belum terlalu terkenal sih, cuma 2019 sudah mulai terkenal rame-rame itu kalau tidak salah di masa-masa COVID. Nah, ini YouTube-nya itu RDAY. Nah, saya nggak mau nyebutkan apa orangnya siapa, namanya siapa, tapi yang dikenal di sana ya namanya Haji gitu ya. Ya, saya nggak tahu lah. Nah, kalau kita melihat dari bukan ceramah semacam diskusi atau bikin acara biasanya itu dia mengunjungi di satu tempat tertentu gitu ya, dia satu tempat tertentu dan semacam ke rumah-rumah atau mungkin kayak di tempat-tempat diskusi gitu ya. Nah, kali ini RDAY itu rame lagi di TikTok dan dia sekarang itu kayak punya semacam tempat untuk berlangsungnya diskusi gitu ya. Karena ini nggak bentuknya bukan ceramah kayak diskusi kayak gitu, tapi saya nggak tahu klaimnya apakah ini ustadz atau apakah ini motivator atau inspirator atau apa ya. Tapi dia ini selalu membawa berkaitan dengan agama, tapi dan agak nyeleneh juga karena orang ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin dia ini sebagai motivator, kayaknya agak nggak cocok gitu ya, karena selalu berkaitan dengan agama dan hal-hal aneh gitu ya, termasuk kadang ngencingin tanah orang yang tanahnya mau dibeli kayak gitu ya, dan lain-lain intinya ya. Kalau Yusuf Mansur kan nyolatin tanahnya gitu ya, atau misalkan disolawatin tanahnya, dan ini mirip, konsepnya mirip, cuma dengan cara yang berbeda aja. Nah, tapi kalau untuk urusan sedekah ini sama. Nah, kali ini saya akan memberikan dua perbandingan video antara Yusuf Mansur dan RDAY ini ya, karena konsepnya mirip sekali, jadi saya akan memberikan contoh yang mirip gitu ya teman-teman. Buat saya ini bukan soal sedekahnya ya, karena sedekahnya sebenarnya takaran sedekah itu udah ada aturannya dengan baik, bagaimana kita bersedekah, bagaimana kita sebaiknya mengeluarkan harta sesuai dengan harta yang baik ya, harta yang baik sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditentukan gitu ya, itu sudah ada sebenarnya. Tetapi kalau ada orang yang mengaku ustadz atau orang yang mengaku sebagai motivator agama dan lain-lain itu ngepul sedekah, nah itu patut dicurigai teman-teman. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ya kepentingan dia sebenarnya. Nah, ini konsepnya antara Yusuf Mansur dan ini menurut saya ini mirip gitu ya, tapi dengan dipoles sedikit yang agak sedikit berbeda. Nah, tapi teman-teman, setiap kali ada yang kayak gini selalu biasanya ada buzzernya atau ada pengikutnya gitu yang biasanya memoles orang ini menjadi seolah-olah sangat baik gitu ya. Nah, teman-teman bisa simak kedua video ini. Menurut teman-teman apakah ini orang yang perilakunya sama dengan Yusuf Mansur? Dan karena saya percaya lambat laun orang akan
apa ya, akan mengungkapkan sebuah rahasia atau mengungkapkan sebuah kekesalan yang akan terjadi di masa depan, bahwasanya akan pernah dirugikan oleh RDAY gitu ya, dengan jumlah sedekah sekian tapi tidak ada solusi dan lain-lain. Nah teman-teman langsung simak aja ya mungkin persamaan atau perbedaan antara Yusuf Mansur dan RDAY ini. Nah ini sebagai apa ya, untuk kita berjaga-jaga, karena sebenarnya kalau misalkan untuk soal bagaimana orang mencari kekayaan itu sebenarnya sudah sangat diatur di Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah langsung. Nah teman-teman sampai sini langsung lihat videonya, yuk check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Para ustadz, para ustazah, mohon maaf kalau saya menyakiti, menyinggung para ibu dan bapak. Mohon maaf kalau nanti abis ini saya bikin ibu bapak berantem di rumah. Dengar tuh Yusuf Mansur, dengar, tapi gue gak suka. Dengar tuh Bu, kata suami, dengar. Ibu udah hati-hati, duit udah ibu ikat, jadi dilem di celana supaya nggak disedekain. Siapa yang ceramah? Yusuf Mansur. Ih, jangan bawa cincin gitu. Kenapa gitu? Nanti diminta sama si Ustadz. Ih, seuzon dah. Pokoknya jangan dengerin ceramah si Mansur, nanti motor hilang katanya. Iya hilang memang, tapi diganti sama Allah jadi mobil ya. Masa nggak mau jadi mobil, betul nggak? Insya Allah. Siapa yang punya motor? Mbak bingung ngacung nggak ya? Punya motor kita? Udah berapa tahun? 5 tahun gantian sama Allah ente. Makanya nggak dapat mobil, karena ente megangin terus. Gantian bener. Gantian. Itu beli sendiri apa orang tua? Orang tua. Oh iya, wassalam. Kalau orang tua ente izin dulu sama orang tua. Ya, bapak gitu. Ibu, kata si Ustadz, kita udah 5 tahun make, maka tahun ke-6 biarlah Allah yang make. Cakep. Terus nanti ibu bapak bilang begini, enggak. Dari dulu mami nggak suka masih Mansur. Tukang bohong. Apaan tuh cerita? Nggak ada tuh cerita-cerita gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ibu udah ngomong sama suami tidak mengizinkan. Bapak udah ngomong sama istri, tapi istri tidak setuju. Nggak apa-apa Pak, jangan. Wong sedekah kok sunnah kok. Yang nggak boleh mah zakat Pak. Jangan sampai enggak tuh zakat. Kalau sedekah mah sunnah. Tapi demi Allah, ananda kita, adinda kita, atau ibu atau bapak, kanan kiri nggak setuju, lalu bapak bilang daripada ribut ini sudah nggak usah, maka seakan-akan sedekah itu terjadi. Asik nggak? Seakan-akan sedekah itu terjadi. Bu, ibu, siapa yang punya cincin? Nggak ada yang ngaco, bohong aja. Masa nggak ada satu aja gitu? Siapa yang punya cincin? Mas, kalung, giwang, udah berapa lama make? Gantian dong sama Allah. Asik nggak? Udah berapa lama? Pak, udah berapa lama punya istri? Sedekahin aja. Hore ya Pak, hore lah. Jangan diambil hati. Tadi nih, udah berapa lama lo pakai cincin? Dari kita menikah kan Bu? Dari kita menikah kan? Saya nih pamit sama istri, Dek, nih makanya saya bilang ya, jadi orang miskin itu waduh menyakitkan betul loh. Bayangin coba, cincin kawin dari saya itu 5 gram Pak. 5 gram. Saya bilang sama istri saya, Dek, pinjam cincin kawin, pinjam. Masya Allah, jadi suami coba sampai kayak gitu saya susahnya coba. Istri saya ngerti bahwa cincin kawinnya mau dipinjam, mau dijual, buat apa? Buat ongkos sehari-hari. Sakit Pak. Waktu saya ngomong nih, ngomong enggak, tapi kalau nggak ngomong kita perlu jalan nih. Saya ngomong sama istri diem aja, tapi dia langsung ngambil tuh cincin.
Dikasih itu saya sama kantong plastiknya, sama kemudian surat kwitansinya, dan saya jalan Pak sambil gemeter, nangis bener Pak. Ya Allah, nggak boleh sih jadi orang kaya begitu ceritanya Pak. Ente kan miskin sabar, ya nggak apa-apa. Ente susah sabar, bagus, lebih hebat daripada orang kaya bersabar. Saya nggak sabar Pak, nangis saya. Ya Allah, gue susah segini amat sih, sampai jual cincin kawin gitu. Tapi begitu saya naik motor ojek, yang saya naikin malaikat. Terus orang Australia, ada orang Australia kemarin yang sedekah sedekah. Jadi bos mau penghasilannya 1 miliar per bulan atau per hari, atau 10 miliar per bulan atau per hari, tinggal nyimak aja, ngikutin. Biasanya kita sedekah patungan. Nah, jangan patungan sendiri, ya, itu nggak apa-apa, baru permulaan. Sendiri aja, jadi sendiri 1 ekor, 1 hajat, 1 ijab. Jadi yang ngaminin 700 anak yatim khusus buat itu doang, nggak ada lagi. Misalkan kalau saya punya uang 100 juta nih pagi, saya pengen sembelih sendiri gimana? Bisa, nggak ada kata nggak bisa, bisa. Bisa lah, tinggal bosnya sepakat aja dulu berdua. Sepakat. Ini sendirinya itu di rumah sendiri apa di sini? Di sini. Kalau di rumah yang ngaminin siapa? Di sini. Anak-anak yatim. Kemarin sangat tertarik waktu asar, kan saya baru pertama kali ke sini. Hari apa? Kemarin Jumat. Melihat motongnya. Saya lihat Oh, lihat motongnya, sapinya. Udah kayak gitu. Makanya saya, ya Allah, terus ngobrol sama Pak Tatang saya. Suami itu katanya beli ini sendiri. Kalau ini banyakan kan berapa orang? Iya, dibagi-bagi kan, pos-posnya dibagi. Misalkan ada 320, seekor dibagi 320, secumut. Wajar kalau hajatnya secumut mah. Harus sendiri lah. Saya waktu sakit ya, orang-orang kekentelan darahnya ini 400, saya 4.000. Saya motong sapi 6 ekor sendiri, seekor gitu. Tapi alhamdulillah hidup sampai hari ini. Kata direkturnya nih, masih hidup kan? Karena kan di kertasnya 4.000. Kan yang sebelah gue 1.200 mati, 1.800 sebelahnya mati. Ini kan 4.000, kekantoran dari 4.000. Jadi darahnya udah beku aja, gak bisa jalan 4.000. Mereka mulai hari katanya keras kayak batu. Sekarang gue. Nah, bos paksain 1 hajat, 1 sedekah, 1 ijab. Nah, 1 sedekah tuh seekor. Emang ada sih yang motong 5 ekor? Ada. Emang yang banyak 6 ekor? Ada. Emang ada yang motong 12 ekor? Ada. Dia bisa 6. Gimana supaya KPR kamu lunas? Gampang, sekarang kamu bawa duit berapa, semua sedekain. Kamu bawa barang apa, sedekain. Kamu pakai jam, sedekain. Kamu bawa duit, sedekain. Pulang kosong, udah itu aja. Lo pakai jam, copot, sedekain. Lo bawa duit, dompet, isi dompet, kecuali buat utang, nggak bisa. Sedekahin, lo pulang, ada jalannya. Kamu tuh karena kurang berani bos, kalau gue lihat sedekahnya tuh kurang istilah gini. Tahu gak permainan time zone yang gini bos? Time zone itu kan ada yang alat pukul. Oh ya, tung segini, tung segini. Coba lo nyimak saya nih, tung kan naik.